Assalamualaikum. Halo, pada video kali ini kami kelompok Indochina akan menyampaikan hasil analisis kami mengenai konflik Islam di Kamboja. Mulai dari sejarah awal masuk hingga kondisi Islam di Kamboja sampai tahun ini. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Sebelum masuk konflik ataupun peristiwa-peristiwa kelam yang ada di Kamboja, kita harus mengenal nih sejarahnya bagaimana Islam masuk ke Kamboja. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Kamboja merupakan negara dengan penduduk mayoritas itu Buddha. Nah, gimana sih Islam itu sampai bisa di Kamboja? Masuknya Islam di Kamboja ini sangat berbeda dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kalau di negara Asia Tenggara lainnya itu ada teori Arab, teori Gujarat, teori India, teori Persia, dan juga lain sebagainya. Nah, Islam di Kamboja ini masuk melalui berbagai peristiwa. Masuknya Islam dan juga penyebaran Islam di Kamboja. Nah, masuknya Islam dan juga penyebaran Islam di Kamboja itu tak terlepas sejarahnya dengan kerajaan yang ada di Vietnam, yakni Kerajaan Champa, itu kerajaan Muslim yang terlibat konflik nih dengan kerajaan Annam, kerajaan di utara Vietnam, ya itu kerajaan Buddha. Jadi dari konflik tersebut menyebabkan runtuhnya kerajaan Champa. Nah, saat kerajaan Champa sudah runtuh, mayoritas penduduk kerajaan Champa ini melakukan migrasi ke kerajaan Hammer atau yang sekarang itu Kamboja. Nah, dari hasil migrasi tersebut, penduduk-penduduk Muslim yang ada di Kamboja itu merupakan keturunan dari bangsa Cham atau kerajaan Cham. Nah, dari migrasi bangsa Cham ini yang terdiri dari etnis Melayu, Arab, India, Pakistan, itu membentuk komunitas muslim baru nih di wilayah Kamboja walaupun bersifatnya itu minoritas. Nah, tapi peran negara di sana sebelum era rezim Pol Pot atau Khmer Merah, itu komunitas muslim di sana itu cukup merasakan hal layak hidup yang cukup stabil gitu, dan juga negara memberikan fasilitas yang cukup. Nah, sebelum itu peran kolonial Prancis juga sangat membantu gitu dalam menstabilkan politik yang ada di Kamboja. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana masuknya Islam di Kamboja. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai proses islamisasi yang ada di Kamboja. Nah, proses islamisasi yang ada di Kamboja ini terbilang cukup unik karena hanya sebatas masyarakat Khmer maupun Raja Khmer itu menerima dengan positif datangnya bangsa-bangsa Cham ke wilayah Khmer atau Kamboja yang sekarang. Nah, ditambah seperti yang sudah saya notis di awal, kolonialisasi Prancis itu sangat berpengaruh gitu bagaimana Prancis ini menstabilkan situasi keamanan yang ada di Kamboja melalui akulturasi dari agama Hindu, Buddha, dan juga Muslim. Terakhir, kita akan membahas mengenai populasi atau komunitas Muslim yang ada di Kamboja rezim Pol Pot atau rezim Khmer Merah. Jadi komunitas Muslim ataupun penduduk Muslim yang ada di Kamboja itu sebelum era Pol Pot atau era rezim Khmer Merah itu berjumlah sekitar 550.000 jiwa. Nah, bagaimana sih pasca era rezim Pol Pot atau era rezim Khmer Merah itu mempengaruhi kehidupan Muslim yang ada di Kamboja? Bahkan bukan hanya Muslim, seluruh warga negara Kamboja yang bertolak belakang ideologi dengan rezim tersebut dan meninggalkan sejarah tragis yang ada di Kamboja. Nah, salah satu pelanggaran HAM berat yang pernah tercatat dalam sejarah manusia adalah genosida yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah pada tahun 1975 hingga tahun 1979. Pada saat itu, jenderal yang bernama Lon Nol dengan bantuan Amerika Serikat berhasil mengkudeta rezim Khmer Merah pada tahun 1970, sebelum akhirnya kembali dikudeta oleh rezim Khmer Merah pada tahun 1975. Menurut data, ada sekitar 2,5 juta warga Kamboja yang menjadi korban genosida yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah, termasuk diantaranya ada sekitar 200 hingga 700 ribu yang beragama Muslim. Menurut pengakuan warga Cham lokal, pada awalnya mereka tidak terlalu dianiaya oleh rezim Khmer Merah. Mereka diberikan kebebasan dan juga mereka berlakukan kerjasama tanpa adanya pembunuhan. Namun, situasi berubah drastis setelah mereka berkuasa. Harta pribadi disita dan orang-orang harus bekerja tanpa henti dengan makanan yang kurang mencukupi. Bencana dimulai ketika rezim Khmer Merah mulai memasuki perkampungan Muslim dan mereka mulai menerapkan kebijakan diskriminatif yang disebut sebagai 5-Point Plans yang dibentuk sebelum adanya konstitusi Kamboja. Memang, setelahnya rezim Khmer Merah membentuk sebuah konstitusi resmi yang di beberapa pasal menyinggung tentang kebebasan beragama. Tetapi, realitanya umat Muslim tetap menjadi korban diskriminasi rezim. Adapun isi dari 5-Point Plans ini antara lain pertama,
semua wanita harus memotong pendek rambutnya dan dilarang menggunakan hijab. Kedua, mereka diwajibkan untuk membakar semua salinan Al-Quran. Lalu yang ketiga, kaum muslim harus memelihara babi dan mereka disuruh untuk mengonsumsinya. Yang keempat, mereka dilarang melaksanakan sholat dan semua tempat ibadah umat Islam akan dihancurkan. Lalu yang terakhir, penduduk kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan, diharuskan menikah dengan pasangan yang non-muslim. Penderitaan mereka tidak sampai situ. Persekusi, eksekusi, kerja paksa, hingga bencana kelaparan membuat umat muslim terpaksa mengungsi ke tempat lain, dan sebagian harus menutupi identitas mereka sebagai seorang muslim. Lebih parahnya lagi, tentara pemerintah juga tidak segan untuk membakar sebuah desa jika ada satu orang yang berani untuk menentang rezim. Selanjutnya, apa sih penyebab dari konflik di Kamboja ini? Kami menganalisis setidaknya ada 2 penyebab utama yang mengakibatkan konflik di Kamboja, yaitu 1. Rezim Lon Nol. Adanya dendam yang dimiliki oleh rezim Khmer Merah terhadap rezim sebelumnya, yaitu rezim Lon Nol. Rezim komunis Khmer Merah berambisi untuk menghabisi semua yang berkaitan dengan rezim Lon Nol, termasuk para pejabat muslim di Kamboja. Para pejabat muslim di Kamboja ini dianggap sebagai loyalis rezim Lon Nol, sehingga mereka harus dihabisi agar tercapai perubahan yang fundamental. Yang kedua, yaitu adanya perbedaan etnis. Para pemeluk agama Islam mayoritas beretnis Cham dan Melayu, membuat mereka berbeda dengan penduduk asli Kamboja yang beretnis Khmer. Hal tersebut membuat rezim komunis Khmer Merah melakukan Khmerisasi, di mana semua masyarakat di Kamboja dilarang menggunakan bahasa dan budaya Cham, kemudian digantikan dengan budaya dari Khmer itu sendiri. Konflik yang terjadi di Kamboja ini sebetulnya berasal dari dendam terhadap rezim sebelumnya dan konflik etnis, yang kemudian menghasilkan efek domino kepada kaum muslim yang berada di sana. Konflik yang berkepanjangan di Kamboja telah membuat negara-negara yang tergabung dalam organisasi internasional harus ikut serta mengambil tindakan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Organisasi internasional mulai menyerukan berbagai wacana untuk mengupayakan penyelesaian konflik. Salah satu tindakan PBB dalam mengupayakan perdamaian di Kamboja diawali dengan diselenggarakannya International Conference on Kampuchea pada tahun 1981. Namun inisiatif ini gagal dikarenakan ketidakhadiran negara-negara pendukung Vietnam. Di samping itu, ASEAN dengan prinsip non-interferensinya tidak dapat ikut campur, yang dimana tindakan yang dapat ASEAN lakukan adalah melalui lobi anggota komunitas internasional dan memobilisasi dukungan melalui diplomasi di forum internasional. Hal tersebut dapat tersalurkan dengan diadakannya pertemuan resmi pertama yang dikenal dengan Jakarta Informal Meeting pertama pada Juli 1988 yang dihadiri oleh pihak yang secara langsung terlibat konflik, diantaranya keempat faksi, kedua tetangga Indochina, dan 6 negara anggota ASEAN. Mereka bertemu dan menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu dengan menekan pemisahan 2 isu, yaitu pasukan yang ditarik mundur dari Kamboja dan kesepahaman terkait pencegahan rezim Pol Pot yang berkuasa. Pertemuan JIM 1 dilanjutkan pada JIM 2 yang menghasilkan inisiatif penarikan mundur pasukan Vietnam sebelum tanggal 30 September 1989. Selanjutnya, Indonesia dan Prancis memutuskan untuk mengetuai bersama penyelenggaraan Paris International Conference on Cambodia pada Juli 1989 di Paris. Hasil yang dicapai adalah sebuah kerangka pembentukan suatu mekanisme untuk mengawasi proses penarikan mundur pasukan Vietnam. Seluruh inisiatif dan upaya yang dilakukan dunia internasional sudah dilakukan, tetapi fakta di lapangannya tidak terlihat perubahan yang lebih baik. Dialog dan negosiasi yang terus mengalami kebuntuan membuat Australia membentuk suatu badan pengawasan oleh PBB, yaitu International Control Commission and Supervision, dengan tujuan agar Dewan Keamanan PBB dapat memiliki wewenang lebih dalam penyelesaian konflik. Usulan mekanisme yang ditawarkan adalah dengan pengosongan kursi Kamboja di PBB selama rezim masih dipegang oleh pemerintahan Phnom Penh. Setelah itu, dilaksanakannya pertemuan selanjutnya, yaitu Informal Meeting on Cambodia di Jakarta pada Februari 1990 yang menghasilkan persetujuan semua pihak atas pembentukan Dewan Agung Nasional yang bertindak menjadi pemerintah sementara di Kamboja. Seluruh faksi yang bertikai dalam kasus Kamboja ini memberikan tanggapan yang positif terkait keputusan tersebut. Pada akhirnya, lahirlah Kesepakatan Paris yang ditandatangani dalam Paris International Conference on Cambodia pada tahun 1991 yang menjadi dasar penyelesaian konflik Kamboja sekaligus mengakhiri konflik yang terjadi secara berkepanjangan tersebut. Peran masyarakat Kamboja dalam upaya menyelesaikan konflik di Kamboja atau konflik Khmer Merah. Terdapat beberapa perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Kamboja, diantaranya kelompok Khmer Merah Intern, pemberontakan di Kepulauan Koh Tang, dan perlawanan oleh pasukan Vietnam. Pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Khmer Merah Intern berisi anggota Khmer Merah sendiri yang merasa tidak puas dengan kebijakan dan kekejaman rezim.
Mereka pada awalnya merupakan anggota yang setia dengan rezim, kemudian melakukan beberapa pemberontakan. Pertama, pemberontakan di timur laut Kamboja, dan kedua di Phnom Penh. Pemberontakan Kepulauan Koh Tang dilakukan oleh beberapa mantan anggota Khmer Merah yang berusaha melawan penguasaan Khmer Merah di Kepulauan Koh Tang. Pada Mei 1975, mereka melakukan pemberontakan dan terjadi pertempuran sengit. Pada akhirnya pemberontakan ini gagal karena pasukan Khmer Merah berhasil memadamkan pemberontakan dengan melakukan tindakan balasan yang sangat brutal. Solusi pertama, rekonsiliasi nasional. Hal pertama yang harus dibenahi dari Kamboja adalah kondisi politik di Kamboja itu sendiri, sehingga membutuhkan rekonsiliasi nasional untuk membenahi kondisi politik yang ada di sana. Nah, rekonsiliasi nasional ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. 1. Mendorong dialog terbuka antar pihak yang terlibat dan juga menyediakan forum dialog untuk pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Yang kedua adalah pengembangan institusi Kamboja guna memperkuat institusi dan mekanisme politik yang dapat mencegah terulangnya konflik. Dan yang terakhir adalah reformasi politik. Nah, karena konflik ini juga melibatkan adanya rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah Kamboja pada saat itu, maka hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Kamboja adalah untuk membangun sistem politik, ekonomi, serta kondisi sosial budaya yang baik dan juga adil. Selain itu, karena konflik ini tidak terlepas dari banyaknya campur tangan pihak eksternal, maka solusi yang ditawarkan adalah pelepasan campur tangan oleh pihak eksternal yang berkecimpung dalam konflik tersebut. Yang kedua adalah pembentukan Perjanjian Paris untuk menghentikan konflik di Kamboja. Nah, Perjanjian Paris ini sendiri terdiri dari 4 bagian dan ditandatangani pada tanggal 23 Oktober tahun 1991 untuk mengakhiri konflik di Kamboja. Nah, perjanjian komprehensif ini terdiri dari 1. Penyelesaian sengketa melalui jalur politik di Kamboja, lalu perjanjian tentang kedaulatan, integritas wilayah, dan juga netralitas dan persatuan nasional Kamboja, lalu deklarasi rehabilitas dan rekonstruksi Kamboja, lalu mereka memberikan ketentuan untuk mendorong rekonsiliasi nasional dan menjamin pelaksanaan hak rakyat Kamboja untuk menentukan nasib sendiri melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Solusi yang ketiga adalah bantuan internasional serta kolaborasi regional. Bantuan eksternal atau dunia internasional juga dibutuhkan untuk bisa membantu menyelesaikan konflik tersebut. Nah, bantuan internasional ini dapat berupa pembentukan UNTAC atau UN Transitional Authority in Cambodia oleh PBB sebagai salah satu misinya dalam mengawasi implementasi Perjanjian Paris yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik tersebut. UNTAC memiliki tugas untuk mengawasi keamanan di Kamboja dan juga bertugas untuk mengawasi pemulihan dan pembangunan pasca konflik di Kamboja. Lalu, UNTAC juga memiliki tujuan untuk menerapkan solusi komprehensif dan memastikan kondisi yang menguntungkan dalam lingkungan politik yang netral sehingga pemilihan umum dapat diselenggarakan dengan bebas dan adil. Selain itu, organisasi kawasan seperti ASEAN juga memiliki peran penting dalam membentuk solusi yang ideal bagi konflik tersebut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ASEAN dapat melakukan lobby anggota komunitas internasional dan juga dapat memobilisasi dukungan melalui diplomasi di forum internasional. Nah, bantuan internasional serta kolaborasi pihak internal negara dengan eksternal negara atau organisasi internasional, organisasi kawasan, dan juga dengan negara tetangga dapat berupa bantuan kemanusiaan dan juga melakukan kerjasama dalam menjembatani proses mediasi dan pembentukan perdamaian di Kamboja dan juga negara-negara lainnya yang terlibat. Adapun kondisi Islam di Kamboja pasca konflik, yaitu setelah rezim Khmer Merah digulingkan, Islam kembali bangkit. Pada rezim PRK, masyarakat Islam sudah tidak dipandang sebagai kaum kelas 2 dan sudah bisa kembali masuk ke jajaran pemerintahan. Tercatat hingga akhir tahun 2023 ada 330.000 umat muslim yang ada di Kamboja dengan ratusan masjid dan memiliki akses kebebasan beragama, salah satunya menggunakan atribut keagamaan seperti hijab ke lingkungan pendidikan sekalipun.